Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian APBN dan APBD. Sebelumnya, APBN untuk sekarang ini dan hari ini saya akan menunjukkan PPT-nya dulu ya. Nah, yaitu APBN ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk APBN, rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menurut Undang-Undang APBN 2018 yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian disetujui oleh DPR. Untuk yang kedua, tujuan penyusunan APBN. Apa tujuannya? Tujuan menyusun APBN itu untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian tersebut, pemerintah dapat melihat sebesar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran yang sedang berjalan. Untuk tujuannya sedemikian rupa, tujuannya itu pemerintah dapat melihat sebesar-besar penerimaan. Jadi, tujuannya adalah negara bisa melihat memasukkan atau berapa masukan negara dan berapa pengeluaran dana negara untuk perekonomian negara. Itu yang ketiga ada fungsi APBN. Fungsi APBN adalah digunakan sebagai sumber pandangan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup pertama pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Tiga trilogi pembangunan ini sendiri merupakan sebuah realisasi dari teori tentang tiga fungsi fiskal, yaitu yang pertama, alokasi barang publik untuk menyediakan barang publik yang diharapkan dapat memberikan eksternalitas positif bagi investasi pengguna, memacu pertumbuhan ekonomi. Contoh, alokasi barang publik tersebut yang pertama yaitu jalan raya, sekolah pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi pendapatan merupakan fungsi APBN dalam rangka membagi distribusi pendapatan. Instrumen yang paling utama digunakan dalam maju distribusi pendapatan adalah pajak dan subsidi. Pajak dan konsumsi ini memiliki dampak langsung yang dapat mempengaruhi ataupun mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi rakyat. Untuk yang ketiga, stabilisasi perekonomian, yaitu berfungsi berkaitan dengan politik anggaran tergantung keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Jadi, dalam kondisi resesi atau melemahnya pertumbuhan ekonomi seperti tahun ini, karena adanya wabah seluruh dunia, sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran defisit untuk mendorong permintaan. Dalam kondisi ekonomi membaik, pemerintah sebaiknya menempuh politik anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. Selain dua pilihan tersebut, ada pilihan lain yaitu anggaran berimbang, balance budget yang akan digunakan pada masa resesi atau pemulihan. Mekanisme penyusunan APBN, yaitu penyusunan RAP APBN, rencana anggaran pendapatan dan belanja nasional, oleh lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi. Yang kedua, pemerintah akan mengajukan RAP PBN
tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika DPR menyetujui RAPBN, maka DPR akan mengesahkan menjadi APBN. Jika DPR menolak RAPBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terdahulu. Susunan APBN. Yang pertama itu pendapatan negara, penerimaan perpajakan. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Yang B, belanja negara. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja KL atau kementerian dan lembaga. Belanja non-KL, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja lain-lain. Transfer ke daerah dan dana desa meliputi transfer ke daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum. Yang kedua, dana desa. C. Keseimbangan primer, surplus defisit anggaran pendapatan negara atau AB. Pembiayaan anggaran, pembiayaan utang, pembiayaan investasi, dan pembiayaan lainnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu APBD. Rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk tujuannya, yang utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah. Untuk fungsinya sendiri APBD juga memiliki fungsi seperti APBN, yaitu fungsi otoritas APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja negara pada TA tertentu. Fungsi perencanaan dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada TA tertentu. Fungsi pengawasan untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Nah, selanjutnya fungsi alokasi. Fungsi alokasi dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Alokasi penggunaan dana APBD haruslah sesuai dengan tujuan peningkatan perekonomian tersebut. Nah, selanjutnya fungsi distribusi APBD haruslah didistribusikan secara merata dan adil. Fungsi stabilitas APBD harus dapat menjadi instrumen dalam kestabilan ekonomi daerah. Untuk mekanisme penyusunan APBD mirip dengan APBN. Alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut. Pemerintah daerah menyusun RAPBD, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Jika DPR memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Sekian, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, silahkan jika ada yang dibingungkan boleh ditanyakan, dan untuk saya kasih untuk waktu 30 menit ke depan, dan silahkan bertanya di grup Google Classroom. Terima kasih. Dari sini, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.